Halo guys, kembali lagi ke channel gue, Ananda Wikineswara. Kali ini gue akan menjelaskan perbedaan SPT 1770, 1770S, dan 1770SS. Nah, mungkin kalian pernah nyoba e-filing ya di DJP Online Pajak. Itu setelah kalian masuk, kalian berbekal tutorial dari YouTube gitu. Mereka setelah mengisi pertanyaan-pertanyaan ini muncul rekomendasinya beda-beda sama kalian gitu. Kalian ngisi pertanyaan itu kok munculnya 1770 gitu. Sementara di YouTube mungkin munculnya SS, 1770 SS. Nah, benernya itu terjadi karena sesuai dengan pertanyaan yang kalian jawab gitu. Perbedaan dari 1770, 1770S, dan 1770 SS itu udah terangkum dari pertanyaan ini. Tapi coba kita bedah lebih dalam lagi. Karena gue udah download juga nih filenya. Oke. Pertama, bahwa itu nunjukin derajat dari paling simple ke paling sulit gitu. Nah, 1770 SS ini SS atau sangat sederhana ya. Ini serius gue. Sangat sederhana itu cuma 1 lembar. Jadi gampang banget ngisinya. Kalau yang S ini sederhana udah punya 2 lampiran kalau nggak salah. Ya, 2 lampiran dan ada lembar perhitungan PHMT. Sementara di 1770 lampirannya sudah ada 1, 2, 3, 4, 4 dan 1 lembar penghitungan PPH PHMT dan jumlah penghasilan pembayaran PPH 25 OPPT ya, orang pribadi pengusaha tertentu. Nah, dan ini PP 46 2013 bisa juga ini dipakai untuk PP 23 2018 ya, file lembar yang ini. Nah, jadi udah kelihatan kan sedikit bedanya dari segi ribet enggaknya tampilan file gitu. Oke, ini pertama dari 1770 sangat sederhana. Itu dia dipakai oleh orang pribadi yang penghasilannya sebagai karyawan gitu. Sebagai karyawan dan dalam setahun kurang dari sama dengan 60 juta totalnya ya. Kurang dari sama dengan 60 juta itu udah include ini, udah include penghasilan lainnya gitu. Jadi sebenarnya yang tadi aku bilang itu cara mudah aja, meskipun itu agak salah dari definisi. Karena di sini udah dijelasin nih, bagi OP berpenghasilan selain dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Sementara tadi aku bilang kan bagi karyawan gitu. Sebenarnya nggak mesti dari penghasilan sebagai karyawan tok, bisa dari bunga misalnya, dari royalti itu bisa-bisa aja. Pokoknya selain usaha dan atau pekerjaan bebas. Dan totalnya kurang dari sama dengan 60 juta setahun. Dan dalam prakteknya biasanya sih emang dari gaji karyawan doang. Biasanya ya. Jarang ada orang gaji kurang dari 60 juta, total penghasilan kurang dari 60 juta yang source-nya itu banyak. Terus lanjut ke yang 1770S. Itu sebenarnya untuk mengakomodasi orang-orang tadi yang total penghasilannya itu lebih dari 60 juta selama setahun. Dan di sini ada tambahannya nih, dari 1 atau lebih pemberi kerja dia bisa. Kalian tadi kan cenderung ke satu pemberi kerja doang, meskipun nggak ada kalimatnya. Dalam negeri, PH dalam negeri lainnya yang dikenakan PPh final. FYI yang tadi juga ada PPh final, ada juga daftar harta, di sini juga ada tapi lebih lengkap, lebih detail. Dan di sini sudah ada status kewajiban pajak suami istri yang HB PHMT. Kalau yang tadi ini nggak ada status pernikahan, nggak ada ya. Oke. Di sini bedanya udah ada HB PHMT. Cara penggunaannya gimana? Nah,
Cara penggunaannya adalah di sini. Untuk PHMT, PH itu artinya pisah harta. Jadi sebelum nikah udah bikin perjanjian pisah harta, jadi nanti kewajiban pajaknya terpisah, NPWP-nya pisah, hartanya juga kepisah ya, ada kepemilikan. Dan MT, mungkin sebelum menikah sudah punya NPWP sendiri gitu dan belum ngurus gitu. Si istri misalnya belum ngurus ke kantor pajak, minta NPWP-nya digabung suami belum. Nah, itu masih MT itu berarti. Cara ngitungnya adalah neto suami dan neto istri itu dipisah dulu, terus dapat totalnya, baru digabung itu totalnya, gabungan, PTKP-nya udah gabungan nih. Makanya ada KI nih. Kawin, istri kerja, tanggungan berapa ya. Dapat PPh gabungan berapa, terus PPh yang ditanggung suami ini udah ada petunjuknya nih, A83 per B itu ini per B dikali E. Ya kayak gitulah ya cara menghitungnya. Dan nanti udah dapat bagian PPh terutang masing-masing. Jadi kan suami istri itu bakal buat SPT juga karena mereka NPWP-nya pisah, kewajiban SPT-nya pisah. Nanti di bagian ini PTKP-nya diisi 0, strip, PHKP-nya juga 0, PPh terutangnya langsung ambil dari file yang ini. Nah, kalau suami ambil dari sini, istri ambil dari sini. Itu aja yang ngebedain SS dengan S ya. Selebihnya ini udah mulai jelas nih penghasilan neto dalam negeri lainnya tuh apa aja sih. Bunga, royalti, sewa, penghargaan hadiah, keuntungan dari penjualan pengalihan harta, dan penghasilan lainnya. Pokoknya selain yang dikenakan PPh final. Misalnya bunga tabungan itu udah dipotong PPh final. Berarti itu bukan masuk sini gitu. Terus misalnya sewa tanah bangunan itu PPh final juga bukan masuk sini. Ini sewa aktiva selain tanah dan bangunan. Ya seperti itulah ya. Dan ada juga nih penghasilan yang bukan objek pajak, yang non objek. Kita belum bahas ke sana, jadi kita masih bahas ini aja ya, fokus ke sini. Lalu ada 1770. 1770 ini yang paling ribet ya. Intinya sebenarnya ini untuk pengusaha atau orang yang melakukan pekerjaan bebas. Mereka fix pakai 1770. Kenapa gitu? Karena mereka itu ada kewajiban pembukuan. Dan di sini udah difasilitasi nih. Di bagian A yang 1770 lampiran 1 halaman 1 pembukuan usaha atau pekerjaan bebas. Dan menurut aturan pajak mereka juga bisa pencatatan kok sebenarnya. Jadi kalau pembukuan itu kalian nyatet total omset berapa, dikurangi HPP berapa, dikurangi biaya-biaya yang udah dikoreksi fiskal ya. Dapat penghasilan neto gitu. Sementara kalau pencatatan kalian cukup dari peredaran usahanya aja. Kalau di sini di bagian ini nih, yang paling awal banget. Terus dikali norma penghitungan penghasilan netonya berapa. Itu udah ada aturannya ya. Silahkan dicari norma penghitungan penghasilan neto, tipe pekerjaan bebasnya apa, tipe usahanya apa, itu ada. Dikali itu dapat penghasilan neto, dan neto itu semua dimasukin ke awal sini. Ini penghasilan neto dalam negeri dari usaha dan atau pekerjaan bebas. Nah, masuk ke sini. Nah, udah gitu yang pekerjaan sama yang tadi ya, 1770S. PH neto DN lainnya sama kayak yang tadi. Terus ada daftar pemotongan pemungutan nih, daftar potput. Jadi kalau kalian kayak dapat gaji dari perusahaan itu kan dipotong PPh 21 sama perusahaan. Nah, di sini ditulis nih di daftar potput. Kalau di 1770S ada nggak ya? Oh, ada juga ternyata di sini. Berarti nggak beda ya. Di sini PPh final
Ini tadi ada juga. Ya, ada juga ternyata. Ini nih, aku lupa ngingetin kalau penghasilan istri dari satu pemberi kerja itu masuknya final ya. Dia nggak masuk penghasilan di sini gitu. Jadi misalnya istrinya emang cuma kerja sebagai karyawan di satu perusahaan yang nggak ada hubungannya sama si suami, maka itu penghasilannya udah final, dipotong PPh final dan nggak pengaruh ke total PPh suami lagi. Overall nggak ada yang jauh beda sama S, kecuali ini ada jumlah PPh 25 OPPT. OPPT itu pengusaha orang pribadi yang punya cabang-cabang gitu. Jadi misal aku buka warung makan gitu, warung makan di kota A, kota B, kota C, nah itu omsetnya ditulis semua, terus itu wajib bayar PPh 25 bulanan. Tarifnya berapa udah ada, cari aja di aturan, dan mungkin akan kita bahas di video-video berikutnya. Ada juga ini manfaatin PP 46 tahun 2013, itu tarifnya 1% untuk usahawan ini ya, untuk usahawan. Dan udah ada yang terbaru PP 23 itu 0,5% malah, PP 23 2018 yang mungkin akan kita bahas di video berikutnya. Udah, jadi intinya perbedaannya itu, kalau SS sangat sederhana, itu untuk selain usahawan atau pekerjaan bebas yang total penghasilannya kurang dari sama dengan 60 juta dalam setahun. Kalau yang S itu sama kayak tadi, cuma penghasilannya lebih dari 60 juta setahun. Kalau 1770 itu boleh sama dari tadi, yang penting ada tambahannya nih. Dia bisa usahawan, bisa pekerjaan bebas, atau bisa keduanya. Nah, udah itu aja bedanya. Semoga menjawab pertanyaan teman-teman. Terima kasih.